Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik yang kami banggakan. Kita maju lebih awal daripada jadwal yang kita sepakati kemarin. Kita sepakat jam 4, namun sekali lagi saya penganut Subkala, saya penggemar Yusuf Kalla, saya selalu menyukai hal yang lebih awal, lebih cepat, lebih baik, katanya Yusuf Kalla. Olehnya itu kita melakukan pertemuan kita pada sore hari ini adalah coaching atau pembimbingan yang kedua, kalau tidak salah, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa monitor. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah anugerah pada sore hari ini. Kita kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Ternyata hari ini jarak bukan hal yang hal pembatas antara kita, namun ingin saya sampaikan jika terjadi jaringan lari-lari, itu bukan pada kesalahan pada laptop Anda, memang jaringanlah yang bermasalah, ya. Baik, adik-adik yang kami banggakan, tidak usah tegang seperti itu muka kalian, santai aja, karena ini adalah pembimbingan. Karena kenapa? Kalau kalian terlalu tegang, Anda menganggap saya sebagai Widya Iswara yang berhasil menidurkan kalian. Karena jam-jam ini jam-jam rawan, olehnya itu saya berharap teman-teman ini kita sersan. Serius tapi santai, ya kan? Serius tapi santai. Nah, untuk coaching sore hari ini, kembali bahwa coaching ini hanya untuk melihat kesiapan teman-teman. Kalau tidak salah kemarin sudah masuk ke latar belakang, ya kan? Kita sepakati kemarin, tugas yang kemarin ya, betul nggak Pak Raid? Betul, Ibu. Ya, jadi lebih ke kita membahas latar belakang dan kolom atau tabel, yang mana tabel itu ada kegiatan dengan tahapannya dan sudah memasukkan nilai-nilai agenda 2 di dalamnya. Baik, kita langsung saja memanfaatkan waktu, karena waktu yang disiapkan panitia host ini hanya 2 jam pembelajaran, dan mudah-mudahan ini bisa tampil semua, karena kalau tidak salah kemarin ada yang 3 tersisa, yaitu Bu Isma dengan Bu Susi, kalau tidak salah waktu kemarin yang belum sempat ya, Bu Susi ya. Olehnya itu ada Bu Isma, sudah ada Bu Susi. Kita langsung saja berikan kesempatan untuk Ibu Susi dulu untuk memaparkan tugasnya. Yang jelas teman-teman jangan takut salah, karena kesalahan itu kita bisa belajar memperbaikinya. Oke? Baik, waktu dan sempat saya persilahkan untuk ya, terima kasih atas waktunya. Sebentar. Ini langsung dibaca ya, Bu? Langsung ke poinnya saja, yang mana tugasnya yang bisa menjelaskan ke saya, yang mana menjadi masalahnya atau kondisi saat ini. Tidak usah dibacakan semua, kalau dibacakan semua nanti yang lain tidak punya kesempatan nanti. Yang di paragraf mana yang bisa langsung tertuju kepada kondisi saat ini. Silakan Bu Susi. Oh iya. Latar belakang yang kondisi saat ini yang terjadi yaitu belum optimalnya penyusunan rencana kerja dan anggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu
inventarisasi laporan program kerja dan anggaran belum optimal, aplikasi sistem pelaporan internal terintegrasi juga belum ada, koordinasi dalam penyusunan anggaran kurang efektif, dan juga SDM dalam penyusunan anggaran masih terbatas. Sementara itu, kondisi yang diharapkan yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran yang efektif juga dapat menyelesaikan pada waktu yang tepat atau sesuai yang direncanakan. Berdasarkan keterangan di atas, maka permasalahan yang didapatkan yaitu belum optimalnya penyusunan rencana kerja dan anggaran. Isu tersebut dinilai mencerminkan kebutuhan terkini yang segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan apabila penyusunan rencana kerja dan anggaran masih belum optimal, maka dapat berimbas pada sulitnya pengerjaan dan dapat menghabiskan waktu yang lama untuk proses pengerjaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya mengusulkan rancangan aktualisasi berjudul Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Digital pada Dinas Kesehatan dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Stop dulu. Ada yang ingin komentari tentang kondisi saat ini? Saya persilahkan. Ada yang bisa komentari kondisi saat ini? Sudah tergambar nggak masalah yang menyebabkan sehingga sehingga ingin mengangkat mengangkat masalah yang tadi? Ada yang bisa menggambarkan? Kalau belum bisa menggambarkan, berarti teman-teman belum terlalu menguasai daripada kondisi saat ini. Saya langsung saja ya, Ibu Susi. Iya, Bu. Ya. Jadi Bu Susi, ini ini kalau saya melihat kondisi saat ini terjadi yaitu belum optimalnya penyusunan rencana kerja anggaran disebabkan oleh beberapa faktor. Perhatikan kalimat ini. Inventarisasi laporan program kerja anggaran belum optimal. Itu kalimat negatif lagi, sayang. Saya harap begini saja untuk Ibu Susi. Kan ini faktor-faktor itu adalah hasil daripada fisbonnya, kan? Iya, Bu. Betul. Sehingga jangan Anda ambil mentah-mentah, langsung saja Bu Susi menjelaskan ini. Kondisi saat ini yang terjadi yaitu belum optimalnya penyusunan rencana kerja anggaran, yang mana dalam hal ini penyusunan anggaran bla 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 bla. Ya? Iya, Bu. Ya, penyusunan anggaran. Jadi itu yang kita lihat, itu kan faktor-faktor yang tadi Bu Susi tadi katakan belum optimalnya. Makanya saya bilang kemarin jangan ada kalimat negatif, karena kalau kapan Bu Susi mengatakan laporan kerja dan anggaran belum optimal, pasti pertanyaan mengatakan kenapa tidak optimal? Apa yang menyebabkan optimal? Ya kan? Sehingga tidak usah memunculkan, kita sudah tahu bahwa itu tidak optimal, kita sudah tahu. Tapi apa yang menyebabkan penyusunan rencana kerja anggaran sekarang ini menurut Ibu Susi, apa yang menyebabkan, dari sisi mananya? Langsung saja. Jadi kadang misalnya saya berikan contoh saja Bu Susi. Jadi kondisi saat ini belum optimalnya penyusunan rencana kerja anggaran disebabkan rencana kerja anggaran yang mana dalam hal ini, ya kan? Yang mana dalam hal ini serapan anggaran bla 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 atau apalah yang betul-betul Bu Susi bisa menggambarkan kepada kita bahwa anggaran penyusunan rencana anggaran itu misalnya tidak sesuai dengan bla bla, misalnya tidak sesuai dengan DPA atau apalah yang menyebabkan itu tadi penyebabnya, tapi tidak usah penyebabnya yang Anda munculkan di situ, tapi dampak daripada penyebab itulah yang Ibu Susi jelaskan di kondisi saat ini. Ya, bisa saya? Iya, Bu. Jadi intinya Bu Susi penekanannya kondisi saat ini adalah hasil pengamatan Bu Susi
Ya, hasil pengamatan Bu Susi dengan melihat beberapa unsur tadi itu dari sisi mennya, dari sisi lingkungannya, dari sisi peralatannya, dari sisi ininya. Nah, itu yang Bu Susi uraikan di sini. Jangan sekali lagi, jangan kalimat negatif. Kan? Ya. Iya, Bu. Nah, kalau ini sudah jelas, di kondisi saat ini sudah sangat jelas, saya tidak akan korek lagi. Karena kenapa? Kondisi saat ini yang menjadi poin penguji untuk harus dia pahami apa yang terjadi di dinasnya Bu Susi. Itu yang harus dia pahami. Kalau yang lain itu tidak cukup waktunya penguji untuk membacanya. Olehnya itu biar dua paragraf yang Bu Susi munculkan di situ sudah oke. Oke? Nanti Bu Susi perbaiki khusus itu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian di bawahnya saya tidak tanya lagi, langsung ke tabel. Apa nih? Isu, kemudian coba apa ini isunya mengerjakan masih berbasis offline. Kerja anggaran berbasis offline. Oh, ini solusinya nih, mengefektifkan penyusunan rencana. Itu ya. Ini Ya. judul. Ya. Balikan daripada isunya ya. Iya, Bu. Mau rencana judulnya itu mengefektifkan penyusunan. Iya, begitu ya. Apa? Belum saya edit, Ibu. Di Saya sini saya ganti. coba-coba kau ya. Kelupaan, Bu. Di sini mengoptimalkan penyusunan rencana kerja anggaran berbasis apa tadi? Berbasis Aplikasi Google. iya. Nah, jadi itu perbaiki. Ini belum saya periksa satu-satu nih. Nah, kemudian kegiatannya konsultasi loh. Kok begini? Mana tabel? Mana tabel? Tabel yang 4 berakhlak. Ya, coba. Cuman ini tabelnya ya. Iya. Bukan begini tabelnya. Siapa yang tabel itu ada 7 kolom. Coba perhatikan. Nomor, kegiatan, apalagi tahapan kegiatan, ya, output, ya kan? Nilai-nilai ASN, keterkaitan nilai-nilai ASN. Keenam, keterkaitan dengan visi misi, kontribusi terhadap organisasi. Itu ya? Iya. Itu tidak seperti ini lagi. Ini judul, ini adalah tabel, ada tugas mandirinya Bu Susi ya. Jadi tolong perbaiki Bu Susi, menyesuaikan nanti ini Bu Susi sudah ada catatan nanti, tolong diperbaiki. Nah, iya, Bu. Kemudian saya langsung ke kegiatannya dulu Bu Susi. Kegiatannya Ibu konsultasi pada atasan. Nah, kegiatan selanjutnya apa? Merancang pembuatan format untuk usulan rencana kerja anggaran. Format usulan rencana kerja anggaran. Terus di bawahnya, format apa nih? Formatnya sudah online atau offline? Format online, Bu. Menyusun format dulu, baru Anda memasukkan ke Google Drive. Enggak ya? Iya. Coba lihat kegiatan 2-mu itu. Baru menyusun. Coba, mana kegiatan 2? Tahapannya mana? Kegiatan ini berkaitan. Belum ada kegiatan ketahapannya Bu Susi. Jadi Bu Susi silakan kerja dulu. Saya belum bisa arahkan karena tahapannya juga belum jelas. Ya? Tahapannya ini, Bu, yang menghubungi staf. Yang ini, Bu, menghubungi staf subbagian program dan keuangan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Kenapa kau putar-putar? Nah, coba di bawahnya lagi apa? Membuat format usulan. Kemudian
Membuat panduan pengisian format. Mencetak panduan pengisian format. Kemudian? Loh. Kenapa ada sosialisasi situ? Kegiatannya sudah sosialisasi. Ke atas dulu. Ke atas dulu. Nah, Bu Susi jangan dicampur-campur. Kalau dia tahapannya menyusun format, berarti sampai di tahapan itu outputnya menghasilkan format. Jangan dicampur membuat format dengan sosialisasi, sayang. Dipisahkan dia kegiatannya. Ya? Iya, Bu. Untuk Susi perbaiki dulu, sayang. Karena memang kemarin belum sempat tampil ya. Tapi nggak apa-apa lah. Bu Susi perbaiki dulu, tapi tetap menyimak dulu teman-teman siapa yang bisa jadikan referensi. Setelah ini baru sebentar Ibu kirimkan contoh penulisan yang benar. Oke, silakan stop share dulu. Bu Susi masih banyak yang harus diselesaikan. Ya, Bu Susi masih banyak harus diselesaikan untuk penyusunan laporannya. Oke. Mohon maaf ya Bu Susi, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan? Iya, Bu. Terima kasih atas baik, masukan. siapa lagi yang mau resen? Silakan. Oke, Hamsia? Iya, Bu. Silakan. Langsung ke the point-pointnya saja, Bu Hamsia. Terima kasih. Langsung ke poinnya ya, Bu. Berdasarkan data hasil pengisian kuesioner melalui Google Form mengenai ronde keperawatan yang disebarkan linknya ke perawat ruang perawatan anak melalui grup WhatsApp, didapatkan 4 orang tidak pernah mendengar istilah ronde keperawatan, 6 orang pernah, 3 orang kurang paham tentang ronde keperawatan, 3 orang paham dan 4 orang tidak paham. Semua menjawab tidak pernah diadakan sosialisasi tentang ronde keperawatan, tidak pernah dilakukan ronde keperawatan, dan tidak ada pembuatan SOP ronde keperawatan. Melihat hasil data tersebut, dapat diketahui bahwa belum optimalnya pelaksanaan ronde keperawatan, diskusi kasus keperawatan di ruang perawatan anak di RSUD Trikora Salakan. Kemungkinan dampak yang terjadi jika isu ini tidak diselesaikan, yaitu lambatnya masalah keperawatan pasien akan teratasi, sehingga dapat menyebabkan waktu perawatan pasien yang lama. Dalam mengatasi masalah tersebut, maka gagasan yang akan dilakukan adalah optimalisasi pelaksanaan ronde keperawatan atau diskusi kasus keperawatan di ruang perawatan anak RSUD Trikora Salakan. Stop dulu. Coba ke kalimat berdasarkan hasil pengamatan hasil kuesioner. Coba ke atas lagi. Apa di atasnya itu? Di atasnya. Apa yang mengantarkan bisa ke situ? Tunggu dulu. Coba bacakan dari atas dulu, Dek. Saya belum coba ke atas dulu. Mulai dari mana? Oke. Baca dulu dari ronde perawatan. Ronde keperawatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat. Selain itu, melibatkan pasien atau keluarga untuk melaksanakan asuhan keperawatan dan membahas masalah keperawatan serta mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan. Tujuan dari pelaksanaan ronde keperawatan terbagi menjadi 2, yaitu tujuan bagi perawat dan tujuan bagi pasien. Bagi perawat, bertujuan untuk melihat kemampuan staf dalam manajemen pasien, mendukung pertumbuhan dan pengembangan profesional, meningkatkan pengetahuan perawat dengan menyajikan dalam format studi kasus,
menyediakan kesempatan pada staf perawat untuk belajar meningkatkan keterampilan klinis, membangun kerjasama dan rasa hormat, meningkatkan retensi perawat berpengalaman, dan mempromosikan kebanggaan dalam profesi keperawatan. Bagi pasien, bertujuan untuk mengamati kondisi fisik dan mental pasien, dan kemajuan dari hari ke hari, membuat pengamatan khusus dan memberikan laporan ke dokter, memperkenalkan pasien ke petugas dan sebaliknya, melaksanakan rencana yang dibuat untuk perawatan pasien, mengevaluasi hasil pengobatan dan kepuasan pasien, serta memodifikasi tindakan keperawatan yang diberikan. Manfaat dengan dilakukannya ronde keperawatan oleh perawat diantaranya untuk menumbuhkan rasa berpikir kritis dan sistematis, meningkatkan kemampuan validasi data klien atau pasien, meningkatkan kemampuan menentukan diagnosis keperawatan, menumbuhkan pemikiran tentang tindakan keperawatan yang berorientasi pada masalah klien atau pasien. Kemudian, meningkatkan kemampuan memodifikasi rencana asuhan keperawatan dan Sip. Saya hanya ingin Bu Hamsia menambahkan kondisi saat ini yang kami rasakan, kondisi yang kami rasakan di Rumah Sakit Trikora, ya kan? Harusnya ada itu. Nah, nanti Bu Hamsia menjelaskan. Jadi kondisi, nggak usah tulis di situ, tapi yang saya hanya mau mengarahkan bahwa bisa enggak, itu kan ada terputus di situ, ada terputus kalimat. Jadi coba Bu Hamsia cari kalimat sambung yang mana bahwa kan Bu Hamsia sudah menjelaskan bahwa seharusnya di dalam melakukan perawatan itu ada namanya ronde keperawatan, ya kan? Tapi tiba-tiba Bu Hamsia langsung berbicara tentang hasil kuesioner, ya kan? Jadi ada tidak nyambung di situ. Jadi bagaimana kalau kita menyambungkan dengan bahwa misalnya dalam pelaksanaan, misalnya contoh aja kondisi saat ini yang saya dalam beberapa bulan ini saya melaksanakan tugas hasil pengamatan saya. Nah, hasil pengamatan saya di dalam pelaksanaan perkeperawatan saya tidak menemukan terjadi hal itu, ya kan? Tidak terjadi hal yang disebut dengan ronde keperawatan. Hal ini berakibat kami sangat kesulitan di dalam melihat perkembangan pasien, ya kan? Di dalam bla bla bla. Kan itu tadi bertentangan dengan kalimat itu tadi yang di atas. Harusnya kan tujuannya kan harus kita ketahui bahwa bagaimana ini pasien itu pertumbuhannya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Tapi karena tidak dilakukan ronde keperawatan terhadap ini, hal itu kami agak kesulitan untuk mengontrol pertumbuhannya pasien dan kita kehilangan jejak, sehingga kita kemungkinan besar akan terjadi kesalahan-kesalahan fatal di dalam bla 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 bla. Masa saya Widya Iswara bisa menggambarkan itu, ya kan? iya Bu. Nah nanti kalau memasuk gitu, Ibu Hamsia mengatakan seperti ini. Dengan masalah yang saya temukan itu, saya melakukan kuesioner, melakukan analisis dengan hasil, dengan menyebarkan kuesioner terhadap teman-teman sejawat saya di dalam bla 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 bla. Ya, kalimatnya itu. Jadi runut dia mengalir gitu kan. Ini bagus sekali kalian punya, cuman persoalannya itu yang kurang. Oke, lanjutkan ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Nanti selesaikan aja dulu, siap-siap ke tabel dulu, ke tabel. Ibu.
Oke, lanjut teman-teman. Bu Hamsia silakan sebar ininya dipaparkan kegiatannya apa. Di sini rencana kegiatan aktualisasi ada 6 kegiatan. Oke. Yang pertama, perencanaan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatannya menyiapkan bahan konsultasi dengan output tersedianya bahan konsultasi. Oke. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel. Oke. Akuntabel dapat mempertanggungjawabkan bahan konsultasi. Next. Kompeten, kinerja terbaik. Keterkaitan tahapan yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Hasilnya, adanya masukan, saran, dan arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, itu berorientasi pelayanan, ramah, harmonis, sopan, adaptif, bertindak proaktif, kolaboratif. Nanti kita tanyakan kegiatanmu saja dulu. Oh iya. Kemudian Next. tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan koordinasi dengan kepala ruangan perawatan anak terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sana. Kegiatan kedua, menyiapkan materi dan mensosialisasikan tentang ronde keperawatan. Tahapannya, yang pertama, mencari bahan materi SPO ronde keperawatan, serta membuatkan materi dalam bentuk video. Next. Tahapan yang kedua, melakukan sosialisasi kepada teman-teman sejawat tentang ronde keperawatan. Kegiatan yang ketiga, koordinasi dengan perawat dan tim kesehatan lain yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ronde keperawatan mengenai persiapan pelaksanaan praronde. Tahapan kegiatannya yang pertama, penentuan pasien yang akan dilakukan ronde. Kedua, mencari sumber atau literatur secara daring dan membuat review kasus. Tahapan yang ketiga, penyampaian informasi kepada perawat dan tim kesehatan yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ronde keperawatan. Kemudian, kegiatan yang keempat, melakukan inform consent atau penyampaian informasi mengenai kegiatan ronde keperawatan dan pengkajian pada pasien. Tahapan kegiatannya, yang pertama, menyampaikan informasi tentang kegiatan ronde keperawatan yang akan dilaksanakan pada pasien. Tahapan kedua, meminta persetujuan pasien terkait tindakan yang akan dilakukan. Tahapan yang ketiga, melakukan pengkajian kesehatan pasien. Next. Kemudian kegiatan yang tahapan kegiatan yang keempat, membuat satuan pre-planning ronde keperawatan. Selanjutnya kegiatan yang kelima, yaitu pelaksanaan ronde keperawatan. Adapun tahapan kegiatan yang pertama, pembukaan kegiatan ronde keperawatan yang dihadiri oleh seluruh tim yang telah ditentukan. Kedua, mendiskusikan mengenai keadaan klien yang dilakukan ronde keperawatan. Tahapan selanjutnya, pemberian justifikasi oleh perawat primer atau perawat konselor ataupun kepala ruangan terhadap masalah kesehatan klien dan menutup kegiatan ronde keperawatan. Adapun kegiatan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan atau disebut dengan pasca ronde. Tahapannya yang pertama, stop aja dulu. Hamsia, saya mau tanya, ronde keperawatan ini tujuannya hanya ingin berbagi kepada teman-teman sejawat atau sudah langsung berbagi dulu baru langsung diterapkan? Saya berbagi dulu, sosialisasikan dulu, habis baru kita laksanakan, terapkan. Berarti di kegiatan ini, di kegiatan limamu itu penerapan ronde ya? Iya. Coba buka dulu. Yang apanya, Bu? Kasih naik kegiatan 5. 5
5 ya, pelaksanaan ronde keperawatan. Pembukaan ini kayak seakan-akan kegiatan ronde keperawatan dihadiri oleh seluruh tim. Maksudnya gimana dia dengan pelaksanaan ronde keperawatan? Sudah penerapan atau baru pelaksanaan sosialisasi? Sudah pelaksanaan ronde keperawatan, Bu. Sudah dilakukan. Pembukaan kegiatan ronde keperawatan. Sebenarnya bukan lagi kalimat pembukaan kegiatan ronde keperawatan. Karena sudah pelaksanaan. Apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan ronde keperawatan? Mengundang seluruh tim, ya kan gitu. Ada dokternya, ada apanya, ada perawatnya, kan itu toh, Dek? Enggak? Ini kan saya masukkan kegiatannya. Dalam pelaksanaan itu yang kegiatan pertama pada ronde keperawatan itu pembukaan kegiatan, Bu. Apa harus dibuka? Apa harus di pembukaan kegiatan pelatihan? Itu kan pembukaan kegiatan ronde keperawatan. Apa aja? Jadi saya tanya dulu, pelaksanaan ronde keperawatan, apa aja dilakukan pada saat pelaksanaan ronde keperawatan? Ini sudah penerapan. Bagaimana? Dia terdiri dari pre, kemudian SOP-nya yang belum saya perbaiki, Bu. Ada SOP-nya. Kan SOP tadi sudah di atas. Jangan campur-campur, bikin SOP. Ini kan kegiatan 5mu itu pelaksanaan ronde keperawatan. Toh? Berarti SOP-nya sudah kita bikin. Sekarang bagaimana kita sudah melakukan ronde perawatan ini dengan sesuai dengan SOP itu loh. Jangan dicampur-campur sayang. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang Anda lakukan kalau mau sudah pelaksanaan ronde keperawatan itu? Apa aja yang dilakukan? Pembukaan kegiatan, Bu. Pokoknya saat memulai itu ada pembukaan. Pembukaan bagaimana saya? Kayak dibuka oleh kepala ruangan untuk memulai melaksanakan kegiatan. Mendiskusikan mengenai keadaan yang dilakukan. Oh gitu. Kemudian? Ya. Pertama kan pembukaan kegiatan. Tahapannya setelah dibuka kan ada menurut SOP-nya kita validasi dulu ke pasien. Setelah itu dapat data dari pasien, sudah fix masalah dari pasien, langsung kita kembali, kemudian masuk ke mendiskusikan mengenai keadaan pasien atau klien. Terus ke bawahnya? Coba ke atas dulu. Saya belum mudeng banget ini. Apa karena saya bukan orang kesehatan ya? Coba ke atas dulu. Saya ke atas dulu. Ke atas dulu kegiatan 2 sudah kegiatan 2. Menyiapkan materi sosialisasi, betul. Koordinasi dengan perawat dan tim. Tujuannya koordinasi ini apa ini? Yang poin mana, Bu? Koordinasi. Mana? Ini kegiatan 3. Ketiga. Itu kan sebelum kita sampai ke tahap ronde, ini istilahnya kayak persiapan sebelum memasuki ke pelaksanaan rondenya. Jadi disiapkan, kita koordinasi ke teman-teman atau ke tenaga kesehatan yang lain. Iya, lagi online. Kelompok berapa? Bangkep. Itu kopi bajan dulu lagi. Ibu Agus Rano.
Habiskan uang puasa. Ditinggal di Bromo, tak tinggal lagi. Ini deh orangnya mau pergi pak jalan, mbak aja. Tak boleh. Nanti. Tak boleh. Awas malah jangan ajak-ajak ke Agus. Ini Bu Emi. Oke, lanjut. Oke. Menyiapkan materi sosialisasi, koordinasi keperawatan. Saya pengen saja Bu Hamsia tidak usah terlalu banyak tapi bagaimana mentransfer ilmu ronde itu kepada teman-temanmu. Saya pengennya itu aja sih, tidak usah kegiatan-kegiatan yang biasa kamu lakukan itu kamu susun lagi di sini, khususnya di kegiatan 5 tadi. Coba bisa nggak di kegiatan ronde itu langsung saja bagaimana kamu mensosialisasikan itu kegiatan ronde, teknik-teknik cara teknik-teknik ronde itu. Kemudian saya pengen di penerapan itu langsung penerapan pelayanan pasien, bagaimana Anda memberikan pelayanan, misalnya kalau ada pasien seperti ini baru kamu lakukan, sudah langsung ke penerapannya. Jadi khususnya di kegiatan 5 itu deh, bisa nggak penerapannya itu? Jadi misalnya kegiatannya penerapan coba lihat kegiatan 5 mau penerapan ronde apa itu loh ya, coba lagi. Nah ini saya lebih pelaksanaan atau penerapan ronde keperawatan misalnya, atau pelaksanaan ronde keperawatan. Jadi saya pengen jangan lagi membuat kegiatan perawatan mengikuti lagi struktur begitu, tidak lagi. Tapi bagaimana kalau ada pasien yang bermasalah yang tidak sembuh-sembuh, apa yang Ibu lakukan? Ya toh? Apa yang Ibu melakukan? Bu Hamsia? Sudah ke penerapan, boleh nggak? Atau ini sudah yang Ibu Hamsia maksud? Kalau mau, Iya. Oh begitu ya? Iya, maksudnya di sini ini apa yang dilakukan itu ada diskusi. Maksudnya ronde ini kita melaksanakan diskusi kecil. Jadi kalau dihilangkan agak juga saya jadi bingung nantinya. Sebenarnya bukan dihilangkan, tetapi bagaimana mengkalimatkan yang mudah dipahami untuk saya. Saya ini on. Terusnya saya belum bisa menangkap itu apa yang kamu bikin. Padahal dari kemarin kita diskusikan. Tapi sebenarnya boleh nggak di kegiatan 5mu itu penerapan pelaksanaan ronde keperawatan. Nah, pelaksanaannya melakukan langsung saja, jangan pembukaan kegiatan keperawatan, langsung saja misalnya diskusi yang bermasalah itu kita diskusikan. Jadi jangan teknisnya kamu munculkan di situ. Boleh nggak? Oh iya, Ibu, saya paham ya. Teknis banget gitu loh maksudnya. Tapi langsung saja, teknismu urusanmu. Paham tak? Iya, paham. Oke, sip. Kalau kamu paham, khusus kegiatan 5 perbaiki dengan tahapannya. Oke, saya pikir cukup untuk nilai berakhlaknya. Tolong apa yang Anda tulis pahami, ya. Karena kalau kamu tulis begitu saja, tidak memahami apa yang kamu tulis, disitulah Anda hancur. Oke, saya kira cukup untuk stop share. Silakan yang lain, raise hand. Oke, mohon maaf ya, memang saya kalau menggebu-gebu biasa begitu. Deviantia, mohon maaf ya. Yang lain, begitu memang mama harus tekan anaknya. Kalau perlu, kalau ada ini kita tidak online, sudah saya siapkan campur rotan. Oke, silakan Bu Isma dulu. Langsung ke ininya Bu Isma, langsung ke kondisi saat ininya saya.
Ya, terima kasih Ibu. Sumber daya manusia SDM yang unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia maju pada tahun 2045. Namun, penyiapan SDM unggul masih menghadapi tantangan bernama stunting. Berdasarkan data survei status gizi balita SSGBI tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita di atas angka rata-rata standar WHO yakni 20%. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3%. Data prevalensi stunting Sulawesi Tengah berada di angka 31,26% atau di atas rata-rata nasional berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia. Data aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGM per Agustus 2021, Banggai Kepulauan berada di peringkat ketiga dengan kasus stunting tertinggi di Sulawesi Tengah dengan persentase 30,6%. Di Puskesmas Bakalan Raya pada tahun 2022 berdasarkan data EPPGM, angka kejadian stunting masih tinggi. Cukup. Coba di ininya. Tabel. Tabel. Kegiatan yang pertama itu perencanaan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan pimpinan. Yang kedua, membahas rencana kegiatan aktualisasi bersama pimpinan dan teman sejawat. Yang ketiga, Tahapan itu ya? Iya, tahapan Ibu. Lanjut. Yang kedua, melakukan pembinaan karir posyandu. Kegiatannya menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan, menyusun materi, deteksi dini stunting, cara komunikasi dan edukasi, kemudian memberikan materi pembinaan pada kader posyandu. Kemudian yang ketiga, lanjut. Merancang media edukasi berupa PowerPoint tentang pencegahan stunting. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan alat dan bahan, mencari bahan materi edukasi. Stop dulu. Ya. Kegiatan 3-nya jangan merancang. Coba. Kegiatan 3. Menyusun bahan edukasi. Media edukasi itu bukan. Media itu kan alat. Iya, Bu, alat kan? Untuk dipakai untuk penyuluhan. Ya, langsung saja. Edukasi itu kan juga termasuk penyuluhan kan? Menyusun media bahan. Menyusun bahan itu termasuk juga medianya. Ya kan? Menyusun bahan edukasi. Jadi kegiatannya menyusun bahan edukasi, Bu. Mana? Ada di bawah Ibu. Mencari bahan materi edukasi. Kemudian menyusun materi edukasi. Berupa materinya disusun. Materinya kan? Materi itu termasuk bahan di dalamnya sih, coba. Materi bahan itu kan banyak. Materinya. Apanya namanya? Alat medianya. Media dengan materi itu beda, sayang. Coba merancang media. Kalau baru merancang, langsung saja atau membuat media edukasi saja, jangan merancang. Merancang itu baru merancang, bukan belum ada output hasilnya. Membuat media edukasi. Ya, itu aja.
Kalau tahapan Berupa kegiatannya Ibu, PowerPoint tentang pencegahan enggak usah muncul itu, merancang bahan media edukasi, enggak usah berupa edukasi pencegahan pencegahan stunting saja, menyusun media edukasi pencegahan stunting, enggak usah berupa PowerPoint, itu urusan nanti PowerPoint, nanti masuk di tahapan. oh iya. Untuk tahapannya menyiapkan alat dan bahan, mencari bahan materi, dan menyusun materi Ibu. Saja. Oh iya Ibu. Terus Untuk kegiatan selanjutnya melakukan edukasi pada ibu hamil dan yang yes, menyusui. next. Ibu lihat dulu tahapannya Ibu. Mau saya tahapannya menetapkan jadwal, membuat kuesioner pre dan post test, kemudian membagikan kuesioner, kemudian melaksanakan edukasi. Ya, next. Kemudian kegiatan yang kelima, melakukan advokasi ke pemerintah desa tentang kebijakan perencanaan dan pengalokasian dana desa untuk penanganan stunting. Oke. Menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan, menyusun agenda advokasi dan melaksanakan advokasi. Oke. Sip. Kemudian yang terakhir, evaluasi pengetahuan ibu hamil dan ibu menyusui tentang pencegahan stunting. Merekap kuesioner, melakukan penilaian terhadap hasil kuesioner dan melaporkan penilaian pada mentor. Siapa tadi itu? Langsung saja evaluasi, tidak usah mengevaluasi apa di situ. Langsung evaluasi kepada ibu. Langsung saja evaluasi. Nanti tahapan kegiatannya itu evaluasinya kemana? Oh iya Ibu. Nggak usah evaluasi pengetahuan ibu hamil, panjang lagi urusan. Evaluasinya satu. Evaluasi kegiatan. Nah, evaluasinya masuk tahapan saja. Evaluasi yang pertama kita ukur pengetahuan ibu hamilnya, apa yang kita lakukan. Apakah mau melakukan kuesioner? Tahapan kegiatan bukan langsung mereka kuesioner, kan harus disebarkan dulu sayang. Kok tiba-tiba langsung mereka? Saya menyebarkan pada saat penyuluhan Ibu. Ada tahapan yang tadi. Nah, mereka boleh melakukan penilaian hasil kuesioner, kemudian ya, melaporkan hasil penilaian kepada mentor. Nah, di sini di kegiatan 5mu ini evaluasi aja. Nanti tahapan kita masuk di tahapan saja. Tahapan saja kamu perbaiki apakah tahapanmu evaluasi kepada ibu hamil, bagaimana mengukur anunya dengan menyebar dari kuesioner tadi itu, ya. Iya. Berarti evaluasi kegiatan saja Ibu ya di kegiatannya. Kegiatan itu judulmu tadi itu kegiatan aksi aktualisasinya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Jadi yang tadi Ibu Susi boleh mengadopsi tekniknya beberapa teman tadi, yaitu sudah bagus untuk tabelnya, bisa menyesuaikan seperti itu. Sekali lagi Ibu tidak terlalu tekan, lebih ke agenda 2-nya. Yang paham agenda 2 itu kamu punya alasan sehingga mengambil nilai-nilai berakhlak, akuntabel, apalagi namanya yang lain-lainnya, itu urusan kalian. Pertanggungjawabanmu antara dirimu dengan Tuhan, antara dirimu dengan penguji. Oke? Oke, sip. Siapa lagi? Oke, silakan. Ada Devianti. Siapa lagi tadi? Isma tadi belum? Sudah Isma? Ibu. Hah? Sudah saya Ibu. Oh sudah, oke. Devi. Oke, terima kasih Ibu. Izin share screen Ibu ya. Iya. Semangat dong Devianti. Mana suaramu? Baru saya lihat wajahmu sudah loyo-loyo ini. Ada apa dengan dirimu? Apakah Anda flu? Iya. Oh, memang saya kontak batin dengan kalian ini. Saya tahu kalian yang sakit. Yang ketawa, right? Betul bisa ya? Silakan sayang. Sudah terlihat Ibu? Belum Devianti. Ya. Belum? Double klik to enter full screen mode. Ternyata mau
2 Sudah? kali diklik. Sudah? Sudah. Oh. Oke. Ibu, saya izin langsung Ibu ya. Ya. Di latar belakangku itu berdasarkan hasil pengamatan selama kurang lebih 2 bulan, penulis melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penata laporan keuangan pada sebagian keuangan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buka Selatan. Penulis melihat kegiatan dokumen arsip keuangan masih lebih banyak berbentuk kertas, sehingga rawan rusak, tercecer, bahkan hilang. Motivasi pegawai yang masih kurang dikarenakan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai tupoksi juga menjadi salah satu penyebabnya. Padahal digitalisasi dokumen ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila dokumen atau berkas mengalami rusak, tercecer, atau bahkan hilang, maka ada salinan aslinya yang tersimpan di dalam Google Drive yang kapanpun bisa diakses untuk kepentingan internal Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buka Selatan. Mengingat kegiatan digitalisasi dokumen keuangan ini begitu penting karena memiliki dimensi masalah yang kompleks serta menyangkut kepentingan orang banyak dan layak untuk segera diselesaikan, maka penulis mengangkat isu belum efektifnya tata kelola arsip dokumen keuangan secara digital pada sebagian keuangan Res Pratama Bilabanggai Buka Selatan dengan gagasan pemecahan isu yang berjudul digitalisasi arsip dokumen keuangan pada sebagian keuangan Res Pratama Bilabanggai Buka Selatan. Next, sudah. Langsung saja ke tahapan. Untuk tahapannya, yang pertama melakukan konsultasi terkait aktualisasi bersama Kasubag Keuangan sebagai mentor. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama menyiapkan bahan konsultasi, yang kedua menjelaskan konsep rancangan aktualisasi, yang ketiga meminta persetujuan pelaksanaan rancangan aktualisasi kepada Kasubag Keuangan. Kegiatan yang kedua, mengumpulkan dokumen-dokumen keuangan tahun 2021 dengan tahapan kegiatan yang pertama, berkoordinasi dengan rekan kerja atas kegiatan pengumpulan dan digitalisasi dokumen keuangan. Yang kedua, mengumpulkan dokumen keuangan tahun 2021. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengecek kelengkapan hard file dan atau soft file dokumen keuangan tahun 2021. Yang keempat, mengelompokkan dan menyusun dokumen-dokumen keuangan berdasarkan waktu atau bulan transaksi. Kegiatan yang ketiga yaitu digitalisasi dokumen-dokumen keuangan tahun 2021. Yang pertama tahapannya menyiapkan perangkat komputer atau laptop dan alat scan. Yang kedua, scanning dokumen keuangan tahun 2021. Yang ketiga, membuat folder baru untuk menyimpan hasil scan dokumen keuangan tahun 2021 ke dalam laptop kantor. Yang keempat, mengunggah soft file hasil scan dokumen keuangan tahun 2021 ke penyimpanan Google Drive. Yang kelima, membuat link sharing Google Drive dokumen keuangan tahun 2021. Yang keenam, melakukan sharing link dokumen arsip. Dan yang kegiatan yang keempat yaitu evaluasi kegiatan dengan tahapan yang pertama. Sudah, Devi? Sudah. Silakan nanti yang sudah oke, langsung menyusun bab 1, bab 2 ya. Oh iya, oke. Berarti Oke. babnya yang latar belakang sudah boleh, Bu? Boleh. Tinggal nanti saya untuk poin pentingnya it's okay ya. It's okay, nanti saya kirimkan contoh laporannya. Contoh laporan oke. untuk rancangan ya. Ya, Ibu untuk ini apa kayak huruf dan ukuran tulisan pada umumnya saja. Pada umumnya. Kalau ini kan bukan akademisi ya. Bukan kita S1, S2. Ya, tapi lebih ke bagaimana Anda bisa menuangkan apa yang Anda buat, apa yang Anda susun itu sudah Anda bisa tuangkan dalam tulisan, ya. Mau tulisannya mau aerial atau mau apa, yang jelas jangan 14 lah ya. 12 tetap, mau pakai aerial atau mau pakai yang lain terserah. Ya. Yang jelas jangan bahasa Cina kamu pas masuk di situ. Oke. Lanjut, siapa yang raise hand lagi? Oke, silakan Bu Sulis. Kalian ini cerdas-cerdas, jadi cepat ya. Bukan berarti ini, tapi sudah bolehlah saya katakan. Sip. Lanjut. Siapa Bu Sulis ya? Iya, Bu. Lagi sementara dibuka filenya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk latar belakang saya itu, ini dibacakan dari awal Ibu atau enggak usah? Kenapa kecil sekali sayangku rindu pecinta. Saya besarkan. Oke, langsung ke poinnya saja. Ya. Ya. Di sini pelayanan publik di rumah sakit merupakan bagian internal yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Pelayanan laboratorium merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan. Jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain hematologi klinik, kimia klinik, imunoklinik, dan lain-lain. Tujuan pemeriksaan laboratorium diantaranya untuk mendeteksi adanya penyakit, penentuan faktor risiko penyakit, memantau perkembangan penyakit, dan memantau efektivitas pengobatan. Hasil pemeriksaan laboratorium memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan medis. Karena itu, akurasi hasil menjadi suatu keharusan. Hasil pemeriksaan yang tidak akurat dikarenakan persiapan pemeriksaan yang kurang optimal akan menyebabkan tujuan pemeriksaan tidak tercapai dan dapat mengakibatkan diagnosa yang kurang tepat dan berujung pada penanganan medis yang kurang tepat pula. Salah satu persiapan pemeriksaan yaitu kestabilan reagen yang digunakan. Reagen dikatakan stabil apabila reagensia disimpan sesuai dengan suhu penyimpanan yang ada pada kit reagensia tersebut. Ada beberapa reagensia yang penyimpanannya dapat disimpan pada suhu ruangan 15-30 derajat Celcius, dan ada pula disimpan pada suhu dingin 2-8 derajat Celcius atau di lemari pendingin. Di rumah sakit tersebut, reagensia telah disimpan sesuai anjuran penyimpanan yang ada pada kit tersebut. Namun, tidak terdapat alat ukur suhu untuk mengetahui suhu yang ada dalam pendingin, sehingga suhu penyimpanan reagensia tidak terpantau dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas, dapat menyusun tertarik mengangkat isu belum optimalnya pencatatan suhu stok dan suhu reagen kerja di laboratorium kesehatan. Cukup. Langsung ke tabel. Tabel pertama yaitu menghadap pimpinan terkait. Yang pertama itu konsultasi dengan mentor. Yang kedua minta izin serta arahan kepada Direktur Rumah Sakit Trikora dan unsur pimpinan terkait. Yang ketiga meminta izin serta arahan kepada dokter penanggung jawab laboratorium. Yang keempat membuat surat rekomendasi dari pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan yang telah ditandatangani. Kegiatan yang kedua yaitu membuat rancangan SOP terkait pencatatan suhu. Yang pertama berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab dan kepala ruangan laboratorium. Yang kedua mencari bahan referensi mengenai SOP pencatatan suhu. Yang ketiga menyusun pembuatan SOP, dan yang keempat meminta persetujuan Direktur RSUD Trikora. Yang kelima mencetak rancangan SOP. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat kartu kontrol suhu. Untuk tahapan pertama, menyusun dan merancang draft kartu kontrol. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan dan draft kartu kontrol. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor perihal kartu kontrol. Kegiatan keempat, mensosialisasikan kartu kontrol suhu. Tahapan pertama yaitu meminta izin kepada dokter penanggung jawab dan kepala ruangan untuk menjelaskan tentang kartu kontrol suhu. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang kartu kontrol suhu. Yang ketiga, memasang kartu kontrol suhu. Kegiatan yang kelima itu membuat evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kepada pimpinan. Tahapan yang pertama, melakukan evaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan. Tahapan kedua, menyusun laporan aktualisasi. Tahapan ketiga, melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan. Evaluasi jangan masukkan tahapan kegiatan itu, menyusun laporan kegiatan hasil mana tuh? Ini, Bu. Evaluasi yang ke tahapan ketiga tadi. Yang ini melaporkan hasil kegiatan. Jangan masukkan tahapan. Yang kita mau evaluasi itu adalah bagaimana tadi itu before dan after-nya saja yang di situ. Oh iya, melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan, bukan melaporkan laporan hasil kegiatan yang kita maksud, bukan laporan secara utuh, laporan aktualisasi, tapi laporan lebih ke before dan after.
di mana bisa kita temukan bahwa sebelum kita laksanakan aktualisasi ini, setelah ini ada perubahan walaupun tidak signifikan, tapi ada perubahan karena memang kita cuma melaksanakan 1 bulan. Jadi nonsen itu kalau kita langsung ada perubahan secara otomatis, tapi yang jelas bahwa ada sedikit pergerakan yang teman-teman bisa munculkan di di hasil evaluasi itu. Oke? Iya, Ibu. Oke, baik. Baik. Silakan stop share. Ya, terima kasih, Bu. Oke, siapa lagi? Oke. Fadila belum? Kayaknya sudah ya, Fadila. Fadila raise hand. Fadila sudah belum? Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke, silakan Fadila. Ya, Bu. Udah kelihatan, Ibu? Ya. Kecil banget. Kelihatan, Bu? Terganggu ternyata. Ya, sudah. Lanjut. Langsung ke poin pentingnya aja. Maksudnya, berdasarkan kondisi saat ini di PT Dinas Kesehatan Puskesmas Lantang, pengolahan sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa masih belum terlaksana dengan optimal, di mana dalam pengolahan sediaan farmasi belum ada SOP, tidak adanya daftar sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa, dan belum adanya penandaan khusus untuk sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa oleh petugas kefarmasian, sehingga menyebabkan sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa tetap tersimpan dan tidak terdistribusikan, menyebabkan terjadinya penumpukan sediaan farmasi yang kadaluarsa. Yang pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa adalah suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan, mengingat obat yang sudah melewati masa kadaluarsa dapat membahayakan karena efektivitas obat telah berkurang dan dapat menjadi toksik atau racun bagi yang menggunakannya. Obat yang sudah kadaluarsa tidak boleh digunakan karena efektivitasnya sudah menurun. Misalnya antibiotik yang sudah kadaluarsa dapat menimbulkan turunnya potensi obat yang mengakibatkan retensi mikroba. Resistensi mikroba akan berdampak terhadap mahalnya biaya penanganan. Dampak yang terjadi jika pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa di Puskesmas Lolantang tidak terlaksana, yaitu dalam pelayanan farmasi klinik dapat terjadinya kesalahan saat pemberian sediaan farmasi ke pasien yang akan berakibat fatal. Kemudian terjadinya medication error, yaitu kesalahan pengobatan akibat pemberian sediaan farmasi yang tidak sesuai, sehingga diharapkan dengan dilakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa di Puskesmas Lolantang. Nanti kalau masukkan di PowerPoint ini yang tadi kalimat ini yang harus munculkan ya di kalimat ini tadi dari yang tulisan ini. Dampak tadi kita cerita tentang kondisi saat ini kan, baru jelaskan sedikit dampaknya. Kalau itu tadi khusus untuk Ibu Fadila tadi itu, karena supaya nyambung kondisi saat ini dengan dampak kalau tidak ininya, ya. Nah, jadi misalnya yang terjadi selama ini bahwa sistem pelayanan obat itu kadang tertumpuk, sehingga dalam ketertumpukannya obat itu akan terjadi masa kadaluarsa yang biasanya kita tetap dipakai lah untuk apa. Nah, baru perjelas bahwa jika ini yang dilakukan akan berdampak dalam hal sistem bla 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 bla. Ya, seperti itu Bu Fadila ya. Di PowerPoint loh ya. Saya bicara PowerPoint, tapi untuk latar belakangnya ini it's okay, sudah ini boleh. Oke? Iya, Bu, makasih. Boleh. Coba lah ininya. Langsung ke ininya. Ke tabel. Tabel. Halo.
Halo. Ya, lanjut sayang, lanjut. Bu Fadila, lanjut. Langsung yang kegiatan tahapan saja, Ibu. Ya, langsung kegiatannya Sinul. Kegiatan yang pertama itu melakukan konsultasi kepada mentor terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan. Tahapannya yang pertama merencanakan pertemuan dengan mentor. Yang kedua melakukan konsultasi rencana kegiatan yang akan dilakukan kepada mentor. Kemudian yang ketiga mencatat hasil pertemuan arahan dan bimbingan dari mentor. Kemudian kegiatan kedua yaitu membuat standar operasional produk atau SOP pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa. Yang pertama itu mengumpulkan referensi tentang pembuatan SOP. Yang kedua menyusun kerangka rancangan SOP. Yang ketiga mengusulkan SOP yang telah dibuat kepada mentor. Yang keempat mencetak SOP yang telah disetujui mentor. Yang ketiga, kegiatan ketiga yaitu penerapan standar operasional produk SOP pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa. Tahapan pertama melakukan stok omnem sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa. Kedua, mencatat tanggal kadaluarsa sediaan farmasi. Ketiga, mengumpulkan sediaan farmasi yang akan kadaluarsa 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun berjalan. Yang keempat, mendesain label obat warna merah untuk obat yang ED 3 bulan, yang warna kuning untuk obat yang ED 6 bulan, dan yang warna hijau untuk obat yang ED 1 tahun. Yang kelima, mencetak label obat. Yang keenam, memberikan pelabelan pada obat. Yang ketujuh, merekap data sediaan farmasi mendekati masa kadaluarsa ke dalam Microsoft Excel. Yang kedelapan, membuat daftar obat yang berlabel warna merah 3 bulan sebelum ED dan kuning 6 bulan sebelum ED hasil rekapan sediaan farmasi yang akan mendekati masa kadaluarsa di gudang obat. Kemudian kegiatan keempat yaitu melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa. Yang pertama menyusun laporan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa. Yang kedua melakukan hasil pengelolaan sediaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa kepada mentor. Yang ketiga, membuat video kegiatan pengelolaan farmasi yang mendekati masa kadaluarsa yang telah dilakukan. Itu saja, Bu. Oke, cukup ya. Nanti diperbaiki tabel-tabelnya itu. Sudah Iya, Bu. masuk ke tabel kolom 7 nggak tuh? Belum, Bu. Oke. Belum saya kasih sesuai yang rancangan itu. Oke, baik. Ya, cukup ya Bu Fadila. Silakan yang lain. Baik. Silakan stop share dulu. Terima kasih, Bu. Siapa lagi yang belum? Ya, Bu Ririn. Silakan Bu Ririn. Silakan makan. Mari makan. Ini berdasarkan Ya sekali suaramu, Rin. Saya coba pakai handset tapi kecil sekali suaramu, sayang. Boleh nggak volumenya dibesarin dikit? ya, berdasarkan penyakit demam berdarah menjadi kasus berpotensi KLB yang sedang meningkat kasusnya per Juni 2022 di wilayah kerja Puskesmas Totikum, yaitu sebesar 14 kasus tersebar di 11 desa dan 1 subdesa, serta merupakan penyakit menular tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Totikum, dan dalam hal ini pengolahan dan analisis data menggunakan software SPSS versi 28. Belum dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kondisi yang diharapkan diperlukan upaya pengamatan epidemiologi penyakit DBD untuk melakukan pemantauan faktor penyebab secara rutin dan pengendalian faktor penyebab penyakit tersebut di wilayah kerja Puskesmas Totikum melalui analisis SPSS untuk mengetahui faktor penyebab penyakit DBD.
Berdasarkan kondisi tersebut, saya berinisiatif mengangkat judul aktualisasi yaitu optimalisasi pengamatan epidemiologi penyakit DBD berbasis analisis SPIS 28 di wilayah kerja Puskesmas Putinggung. Langsung. Oke, next. Tabel. Nah, tabelnya. Untuk tabel dalam kegiatan 1 yang pertama itu persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan bahan konsultasi yang berkaitan dengan pengamatan kepada pimpinan. Untuk output terlaksananya pertemuan dengan pimpinan. Untuk tahapan yang kedua memberikan penjelasan mengenai tahapan kegiatan yang akan dilakukan, output dan atau mentor. Untuk tahapan ketiga, meminta persetujuan pimpinan atau mentor. Output, catatan hasil pertemuan dan dengan pimpinan. Kegiatannya aja. Untuk kegiatan yang kedua, Kegiatan 2. Rin, ada apa dengan dirimu, Rin? Signalmu bermasalah kah? Rin? Mana Ririn? maaf Bu, jaringan. Sudah saya maafkan, Rin. Lanjut. Lanjut. Untuk kegiatan 2. Kegiatan 2 menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan pengamatan epidemiologi. Tahapan kegiatan yang pertama mencari materi dan membuat kuesioner. Tahapan kegiatan yang kedua mencetak kuesioner. Yang ketiga melakukan koordinasi dengan pemegang program terkait pengamatan yang akan dilakukan. Untuk kegiatan ketiga, penyebaran kuesionernya mana? Masuk kegiatan lain ya? Iya, di kegiatan ketiga itu. Coba kegiatan melaksanakan pengamatan epidemiologi. Tahapan kegiatan menyiapkan alat dan bahan untuk tersedianya kuesioner. Enggak nyambung, jangan enggak nyambung sayang. Coba ke slide dulu. Menyiapkan alat dan bahan. Tersedianya, jangan tersedia kuesioner, tersedianya bahan, menyiapkan kan outputnya. Iya Bu. Jangan langsung ke kuesioner. Persoalannya tahapan kegiatan tidak ada yang menyinggung tentang kuesioner. Jadi tersedianya alat dan bahan atau tersedianya bahan. Alat atau bahan apa maksud apa bedanya? Bahan, saya pikir bahan aja. Kalau alat itu ada nggak praktekmu nanti? Atau ada yang Mbak periksa-periksa nggak? Tidak ada Ibu. Ada? Tidak ada. Kenapa alat? Alat itu palu-palu, gergaji. Kalau kesehatan itu teleskop apa namanya itu pemeriksa darah itu alatmu masa? Ya Bu. Cangkul, bahan, kan mau sosialisasi, mau melakukan pengamatan saja kan? Ya Bu. Nah, tersedianya bahan, menyiapkan bahan, outputnya tersedianya bahan. Lanjut. Bahan apa? Bahan. Kemudian kedua yaitu menentukan responden yang akan memberikan informasi. Oke. Outputnya tersedianya jumlah responden yang Oke. Next. Tahapan ketiga melakukan wawancara dengan pengisian kuesioner. Outputnya adanya data atau informasi masyarakat penderita DBD.
Kemudian langsung saja adanya data tadi. Tersedianya adanya data informasi pasien penderita. Langsung saja masyarakat penderita ya. Adanya data impor dan informasi masyarakat. Ya sudah lanjut aja. yaitu pengamatan epidemiologi. Tahap pertama melakukan inputan data, outputnya tampilan data view lembar kerja SPSS. Melakukan analisis pengamatan epidemiologi yang melakukan penginputan. Terus Tahapan kegiatan yang kedua melakukan pengolahan data dan analisis data. Outputnya tampilan output lembar kerja SPSS. Kemudian yang ketiga menyusun hasil laporan. Outputnya laporan hasil kegiatan. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi kegiatan pengamatan. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan pertemuan dengan pimpinan dan menjelaskan evaluasi keefektifan penggunaan SPSS. Outputnya hasil laporan analisis SPSS. itu nanti lampiran data before dan after-nya itu yang kamu munculkan kan? Ya. Ya? Halo? Rin? Hasil laporan analisis melakukan pertemuan dengan pengelola program menjelaskan evaluasi. Tahapan mana nih? Ini tahapan kegiatan yang kelima, Ibu. Melakukan pertemuan dengan pengelolaan. Tidak usah langsung melakukan pertemuan. Langsung saja evaluasi apa hasilnya. Apakah nanti evaluasimu itu berbentuk video atau berbentuk apa? Berbentuk hasil data kuesionernya atau hasil pengamatanmu, itu aja. Tidak usah melakukan pertemuan dengan mengelola program, menjelaskan evaluasi efektif. Jadi tidak kelihatan bahwa evaluasimu, apa yang kamu laporkan tentang hasil evaluasimu. Itu aja sih kalau saya. Jadi endingnya, apa yang kamu bisa tampilkan kepada saya, meyakinkan saya sebagai coach dalam hal ini, apa yang bisa kamu berikan kepada saya bahwa ini loh Bu, dengan melakukan pengamatan ini, saya bisa menentukan bahwa penderita itu kan tingginya penderita tadi, penyakit itu kan, ada 11 kalau tidak salah. Dengan saya melakukan pengamatan bla 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 bla, dalam jangka 1 bulan ini, dengan melakukan pembimbingan, melakukan sosialisasi, dengan apa bla bla bla, ternyata dia menurun, misalnya menjadi setiap bulannya itu setelah kita evaluasi dia 1 bulan ini kita per minggunya kita evaluasi per minggu, ternyata bisa tinggal yang dari 11 itu tinggal menjadi 1 misalnya, itu yang bisa namanya evaluasi. Ada before dan afternya itu loh Dek. Ririn ya? Jadi tidak usah lagi melakukan pertemuan, itu sudah kegiatan evaluasi itu. Tetapi apa yang kamu lakukan kalau Anda bertemu bertemu dengan pengelola program, apa yang bisa kamu berikan hasilnya? Seperti apa hasil yang kamu bisa tawarkan kepada saya? Oke? Seperti itu untuk Ririn. Silakan tahapan kegiatan 5-nya itu tidak usah panjang-panjang narasinya, tapi langsung saja ke poinnya. Oke? Ya, makasih Bu. Ya, makasih sayang. Yang terakhir, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Lanjut, sayang. Lanjut.
Ya, langsung saja. Pengoptimalan database dan proposal kelompok usaha bersama nelayan perikanan tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum dikelola dengan baik dan optimal. Hal ini dikarenakan para petugas pendataan di lapangan tidak bekerja secara optimal dan sesuai tupoksi mereka sebagai petugas statistik lapangan. Pada akhirnya, data perikanan tangkap tidak terekap dan tidak valid. Adapun dokumen proposal nelayan tangkap yang dimasukkan oleh nelayan kelompok usaha bersama juga belum terekap dan masih tercecer di lemari kantor. Jika dilihat kondisi saat ini dari sistemnya, untuk manajemen yang paling utama adalah tenaga ASN belum melakukan rekapan dan pengupdatean database. Sistem manajemen database dan dokumen proposal perikanan tangkap juga belum divalidasi. Dari sisi materialnya, mencapai tujuan sangat penting untuk memiliki bahan baku yang tertata dengan baik. Jika database dan dokumen proposal tidak ditata dan dikelola dengan baik, maka akan terjadi kesulitan pada saat melayani masyarakat yang mengajukan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Kemudian dari sisi metodenya masih dipakai, masih bersifat manual dalam mengelola database dan proposal nelayan tangkap. Dari sisi Habis ini. PB mengana. Habis ini, Dok. Lancar. Ya, habis ini terakhir ini. Ya, lanjut. Dari sisinya sendiri digunakan untuk mengelola bahan mentah menjadi produk yang berkualitas, namun yang terjadi pada Dinas Perikanan belum diterapkan. Perekapan data masih memakai alat yang manual, yaitu tulis tangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam melakukan suatu perencanaan peningkatan optimalisasi data perikanan, diharapkan dapat meningkatkan mutu sistem pelayanan berbasis data yang maksimal kepada masyarakat nelayan. Tentunya membutuhkan database yang valid serta acuan dalam pengambilan kebijakan. Database perikanan tangkap yang valid dan komprehensif diharapkan dapat memberi kemudahan dalam mengelola data perikanan tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan. Optimalisasi database nelayan tangkap di Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan guna untuk memudahkan OPD dalam administrasi nelayan tangkap, sehingga realisasi program-program seperti bantuan-bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap tepat sasaran dan dapat menunjang kesejahteraan. Oke. Right, keren. Sudah sangat jelas. Bisa saya digambarkan sesuai dengan kebutuhan saya kemarin. Itu sudah sangat jelas. Makasih ya, Right. Ya. Langsung ke tahapan. Langsung ke kegiatan. Baik. Jadi ada rencana kegiatan dan tahapan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu menghimpun dan mengidentifikasi database serta dokumen proposal perikanan tangkap. Tahapannya yang pertama konsultasi dengan atasan sebelum melaksanakan kegiatan. Oke, next. Tahapan 2. Yang kedua menentukan jadwal kegiatan. Oke. Yang ketiga menyiapkan bahan dan rumusan. Oke. Kegiatan yang kedua menyiapkan database dan dokumen proposal kelompok usaha bersama perikanan tangkap yang akan dibuat rekapan data validnya. Tahapan yang pertama menganalisis database dan dokumen proposal. Tahapan yang kedua menyusun database dan proposal. Kemudian kegiatan yang ketiga menginput serta mengupload database ke program Microsoft Excel. Tahapan yang pertama, melakukan proses input database. Tahapan yang kedua, melakukan validasi database. Dan yang ketiga, mengupload file database dan proposal ke Google Drive. Kemudian, tahapan yang keempat, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan database. Sudah nanti. Tahapannya yang pertama, mengevaluasi hasil pengelolaan database dan proposal yang telah dilaksanakan. Yang kedua, melaporkan dan menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan database dan proposal kepada atasan. Baik, terima kasih Bu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, saya pikir tidak ada lagi yang saya komentari, ya. Tidak ada lagi saya komentari, cukup. Tidak usah terlalu sempurna. Kalau sempurna nanti kalian, silakan stop share dulu. Ya, silakan stop share. Jadi kalau ukuran saya, mudah-mudahan pengujinya kita tidak terlalu saklek.
Sehingga kalau saya persiapan kalian itu untuk yang tadi itu sudah cukup luar biasa. Khusus untuk ada Bu Susi dengan siapa tadi, tolong diperbaiki mengikut dengan teman-teman yang lainnya sayang ya. Jadi saya berharap untuk teman-teman, oh masih ada Siti ya? Iya, Siti yang belum. Oke. Jadi tunggu Siti ya. Jadi saya berharap yang lain khususnya Bu Susi tolong perbaiki menyesuaikan dengan khusus tabel ya dengan dengan latar belakangnya. Ya, yang terakhir Siti, silakan Siti. Siti yang terakhir kan? Gak ada lagi kan? Iya. Izin Bu, sudah kelihatan? Ya, ya. Silakan. Ya, terima kasih. Langsung di kondisi faktualnya, Bu. Ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang judul aktualisasi saya itu tentang discharge planning. Discharge planning atau rencana pemulangan menjadi isu yang sangat penting di akhir-akhir ini dengan masuknya dengan masuknya discharge planning dalam standar akreditasi rumah sakit baik versi KARS, NARS maupun GCI, menjadikan rumah sakit dituntut mampu melaksanakan proses discharge planning dengan baik. Perawat sebagai salah satu pemberi asuhan wajib memahami discharge planning beserta urgensinya agar dapat memberikan asuhan yang berkualitas bagi pasiennya. Tindakan discharge planning merupakan suatu tindakan perencanaan yang dilaksanakan sejak pasien masuk rumah sakit sampai mempersiapkan rawatan lanjutan di rumah. Kondisi faktual yang terjadi di ruang UPI anak Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Selatan adalah belum tersedianya instrumen tentang pelaksanaan discharge planning, baik itu format, SOP, dan media edukasi tentang berbagai penyakit, sehingga discharge planning tidak dilaksanakan secara optimal, bahkan tak jarang tidak dilaksanakan, baik itu dalam tindakan maupun dalam bentuk pendokumentasian di rekam medik pasien. Selain itu, fungsi kontrol dan belum terprogramnya supervisi pelaksanaan discharge planning yang mengakibatkan perawat tidak memahami tentang discharge planning karena belum ada sosialisasi. Hal ini menjadi penentu kepatuhan perawat melaksanakan discharge planning agar menjadi optimal. Tak jarang juga terjadi komunikasi yang tidak efektif karena beberapa orang tua pasien mendapat informasi yang kurang baik. Akibatnya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit, pasien pulang dengan kondisi yang belum mandiri sepenuhnya. Pasien yang pulang dengan kondisi itu membutuhkan bantuan sehingga orang tua paham dan tidak bingung untuk melanjutkan perawatan diri di rumah. Belum optimalnya pelaksanaan discharge planning dapat mengakibatkan pasien masuk rumah sakit kembali baik dengan penyakit yang sama maupun penyakit yang lain. Berdasarkan kondisi faktual di atas, penulis mengangkat isu belum optimalnya pelaksanaan discharge planning pada orang tua pasien di ruangan UPI anak Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Selatan. Oke. Sudah, next. Lanjut. Tabel. Di kegiatan, untuk kegiatan yang pertama, perencanaan aktualisasi, tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan bahan konsultasi, kemudian yang kedua konsultasi dengan mentor, yang ketiga konsultasi dengan kepala ruangan. Yang kedua, menyiapkan instrumen discharge planning. Yang pertama, mencari referensi, leaflet penyakit, form dan SOP discharge planning. Yang kedua, membuat desain melihat penyakit, form dan SOP discharge planning. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor. Kegiatan yang ketiga, melaksanakan sosialisasi discharge planning pada perawat di ruangan anak Rumah Sakit Daerah Trikora Selatan. Yang pertama, tahapan kegiatannya koordinasi dengan kepala ruangan anak. Yang kedua, menyiapkan bahan sosialisasi. Yang ketiga, membuat undangan. Yang keempat, melakukan sosialisasi. Kemudian tahap kegiatan yang ketiga, keempat, melakukan discharge planning pada orang tua pasien di ruangan anak. Tahapan yang pertama, kontak persetujuan dengan orang tua pasien. Yang kedua, melakukan discharge planning pada orang tua pasien sesuai form dan SOP yang telah dibuat. Yang ketiga, memberikan leaflet penyakit.
Kemudian kegiatan yang kelima, melakukan monitoring serta evaluasi bersama kepala ruangan kepada perawat saat melakukan discharge planning. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan monitoring bersama kepala ruangan para perawat saat melakukan discharge planning. Yang kedua, mengolah data hasil monitoring. Yang ketiga, mendiskusikan hasil monitoring dan evaluasi bersama kepala ruangan. Keempat, membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi. Oke. Siti, boleh nggak evaluasi itu tidak usah ada kalimat panjang situ, langsung saja evaluasi. Bagaimana, Bu? Itu. Ya. Langsung saja evaluasi. Jangan, enggak usah ada monitoring. Kamu tidak perlu monitoring, hanya langsung evaluasi saja. Melakukan evaluasi. Stop. Bersama kepala itu hapus karena yang melakukan evaluasi itu kan Siti, bukan kepala puskesmasnya. Bukan kepala ruangan. Jadi langsung saja melakukan evaluasi, nanti kepada perawat saat melakukan melakukan evaluasi, enggak usah, langsung saja kegiatan ini melakukan evaluasi, nanti di tahapannya itu apa yang kalian lakukan pada melakukan monitoring untuk apa kamu monitoring, Siti? Ini kan maksudnya memastikan perawat itu melakukan tindakan discharge planning, Bu. Oh, hanya pengamatan doang, tidak pakai itu? Ya. Hanya pengamatan doang? Iya, karena maksudnya kan di penyebabnya salah satu supervisi dari kepala ruangan tidak ada. Jadi di penerapannya tahapan kegiatan saya kerjasama dengan kepala ruangan untuk memastikan perawat melakukan discharge planning. Oke. Jadi langsung saja, kan sudah ada penerapan tadi di atas. Jadi melakukan evaluasi itu tidak dalam proses penerapan itu yang bisa kamu evaluasi, tidak mengevaluasi tersendiri dia Dindato. Jadi melakukan evaluasi saja. Jadi evaluasinya itu kan sudah dikasih ilmunya tuh, ya kan? Kalau seperti ini di tahapanmu seakan-akan dievaluasi itu baru kamu pantau lagi, ya kan? Nah, kamu pantau lagi, oh begini dia punya cara kerjanya Siti nih, begini cara kerjanya Hamsia, kan? Begitu kan maksudnya? Di tahapan itu toh? Nah, padahal di atas itu sudah ada penerapan, sudah bekerja berdasarkan SOP. Makanya di sini melakukan kalau saya di evaluasi itu hanya kita bisa mengukur bahwa misalnya dari 10 perawat, ya kan, sudah 10 perawat, ke 10-10-nya itu sudah menerapkan berdasarkan dengan SOP. Nah, berdasarkan dengan ilmu yang kita sudah kasih, di situ baru bisa diukur evaluasinya. Kalau ini yang kamu lakukan itu seakan-akan baru mau melakukan penerapan. Ada nggak di kegiatanmu yang lain penerapan? Coba ke kegiatan 4. Kegiatan 4 melakukan discharge planning. Hah? Melakukan discharge planning kepada orang tua. Kegiatan 3-mu apa? Kegiatan 3 itu sosialisasi. Oke, berarti tambah kegiatan penerapan. Kegiatan 4 tadi, mana coba? Benar, ini melakukan desain. Di bawahnya kegiatan 5. Kegiatan 5. Nah, sebelum kegiatan 5, sebelum ke evaluasi ini, kamu bikin penerapan Penerapan apa itu? Penerapan pelayanan berdasarkan discharge planning. Ibu, yang penerapan itu bukan saya sudah lakukan di kegiatan 4 melakukan discharge planning. Ini sudah penerapannya, Bu. Oh iya, berarti sudah makanya langsung saja melakukan penerapan supaya kelihatan bahwa ada kalimat penerapan di situ toh. Nanti di evaluasinya sudah langsung diukur. Hasil penerapannya itu sebenarnya bukan kontrak waktu di situ, melakukan planning orang tua, kemudian itu tadi hasil memantau, salah satunya memantau di tahapan kegiatanmu itu memantau hasil kerja. Memantau bagaimana pasien tadi petugas itu bla bla bla, kan tinggal tambah tahapanmu saja. Tuh? Kontraknya, kemudian melakukan
Di sini apa? Melakukan desain khusus untuk orang tua, kan berdasarkan dan SOP yang telah dibuat. Kemudian ini kan planningnya kepada orang tua nih, kepada petugasnya mana? Memberikan yang para petugas Ibu yang pertama kan sosialisasi, ini yang kedua planning pada orang tua. Ya, saya sudah paham. Ini perawatnya yang sudah melakukan, Bu. Iya. Jadi habis perawat melakukan dievaluasi, Bu. Oke, baik. Berarti sudah di sini evaluasinya kepada perawat. Ini coba kepada perawat pada saat melakukan kamu evaluasi perawat, padahal masalahmu orang tua di atas. Coba sambungnya di mana? Permasalahannya bukan orang tua, Bu. Permasalahannya belum optimalnya pelaksanaan discharge planning. Sasarannya tetap kepada orang tua, Bu. Sasarannya kepada orang tua. Terus kenapa yang kamu lakukan evaluasi ini ada melakukan evaluasi kepada perawat? Coba kalimat kata kepada menunjukkan pada objeknya itu adalah perawat. Ya kan? Atau saya enggak. Coba. Tahap kegiatanmu itu lebih ke semua ke perawat, ke orang tua. Tapi terakhirnya kamu evaluasi orang tuanya. Perawat yang kamu lakukan itu adalah semua berbasis yang kamu mau itu adalah orang tua. Terakhir kau evaluasi perawat. Gimana caranya sih? Saya belum ngerti. Maksudnya begini, Bu. Ini kan kegiatan discharge planning ini belum dilakukan. Jadi memang sasarannya ke orang tua. Cuman tetap kita evaluasi di akhir itu perawatnya, karena kan perawatnya selama ini tidak melakukan. Jadi tetap dievaluasi juga perawat. Iya, maksud saya di mana kegiatanmu yang melekat itu kerjanya perawat. Ya. Di mana kegiatanmu yang melekat tentang kerjanya perawat? Maksudnya kegiatan discharge planning, Bu? Iya, maksud saya belum coba ke atas dulu. Saya ingat ini melakukan evaluasi kepada perawat saatnya. Penerapannya pada yang bekerja pada saat melakukan penerapan ini siapa? Perawat. Perawat kan? Iya. Kemudian perawat sasarannya orang tua. Sasarannya orang tua. Sasarannya keluarga pasien. Orang tua. Kontrak waktu meminta persetujuan orang tua. Kemudian melakukan desain planning orang tua. Pasien sesuai pemenuhan SOP. Kemudian ke bawah lagi, Dek. Ke bawah lagi. Memberikan leaflet penyakit. Oke. Berarti evaluasimu jangan hanya tertuju kepada perawat. Yang kamu evaluasi itu 2. Orang tua yang dirawat itu tadi, yang dirawat dengan pasien. Kenapa? Kan kita mau mengukur ke tingkat kepuasannya kan? Nah, satunya yang kita mau ukur tingkat kepuasannya itu adalah petugas, maksudnya pasien tadi. Apakah pasien merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh perawat tadi? Apakah dia misalnya bla 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 bla, ya kan? Ya, Bu. Ya, jadi maksudnya jadi di kegiatan ini ditambahkan melakukan evaluasi juga kepada keluarga. Orang tua. Tidak usah, langsung saja evaluasi. Nanti masuk di tahapanmu. Evaluasi pada tahapan orang tua, perawat, evaluasi juga kepada perawat. Kan kedua-duanya yang harus kita mau lihat supaya tidak mungkin hanya perawatnya yang kamu evaluasi. Ya kan? Evaluasi betul, evaluasi cara kerjanya. Apakah dia sudah berdasarkan SOP? Tetapi penerapannya dari ini kita harus mengukur kepada pasiennya. Apakah ibu pada saat dilayani perawat ini sudah melakukannya berdasarkan bla bla bla. Jadi dua-duanya harus dievaluasi kalau saya. Oh iya, baik, Bu.
Itu sengaja saya tidak tampilkan karena itu nanti saya akan jelaskan di hasil, karena di form start planning itu ada diskusi tanya jawab, Bu. Diskusi. Jadi di evaluasi itu semua sudah muncul hasilnya. Kita mau bagaimana setengah mati berpikir saya. Bagaimana kau baik, Bu. Bagaimana kamu sembunyi itu hasilnya? Hasilnya itu harusnya dievaluasi. Coba apa yang saya kalau evaluasi? Apa yang saya mau kasih kalau ke evaluasi? Evaluasi itu kan kalau misalnya gini, kalian ujian itu kan dievaluasi. Hasilnya evaluasi apa coba? Nilai kan? Masa saya mau sembunyi nilaimu? Harusnya kamu tahu nilaimu. Kan begitu Siti. Saya bagi, saya coba-coba. Kalau saya bangkap, saya coba-coba. Kalau Siti kasih ingat saya, right? Baik, Bu. Pusing saya yang jadi, mana ini? Kok tidak nyambung-nyambung? Jadi evaluasinya 2, Bu, ya? Iya, sayang. Baik, Bu. Terima kasih banget. Langsung naik asam lambungku saya rasa. Masa saya mau panggil? Tapi ya maka sana, snack dulu. Oke, silakan stop share. Siti, ini lain kali bikin asam lambung saya, Bos. Memang kalau kau ujian bikin asam lambung saya, ya. Iya, ini peserta ini dievaluasi baru dia sembunyi hasilnya. Oke? Jangan memang. Jadi intinya bahwa di evaluasi akhir itu, di akhir itu, di kegiatan akhir itu harus ada evaluasinya, bisa diukur before dan after-nya sayang. Jadi kalau kamu tidak munculkan hasil akhirnya di apa kegiatanmu itu, saya tidak bisa mengukur bahwa Anda berhasil, aktualisasimu ini berhasil atau tidak. Kan seperti itu. Ya, Bu. Ya, seperti itu ya. Ini bukan hanya berlaku untuk Bu Siti ya. Semuanya 10-10-nya 1, 2, 3, 4. Jangan tambah 1. KUK berarti itu. 9 Ibu, 9. Oh 9 ya? 9. Oh berarti Hamsia ini yang bikin aneh. Pakai HP. Oke. Jadi untuk teman-teman saya pikir luar biasa. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada penekanan agak sedikit emosi di endingnya. Bukan emosi sih. Saya mencari di mana ini kok tidak ketemunya ini, karena jujur kalau di kepala saya itu kalau cuma satu kali saja saya tangkap terus, dan besoknya Anda tanya saya masih ingat itu loh. Jadi sudah terstruktur di kepala saya kalau habis ini habis ini. Jadi tidak bisa dari evaluasi, di mana evaluasinya, di mana penerapannya. Jadi itulah gunanya coach, bisa marah-marah sama pesertanya, bisa sayang-sayang pesertanya, ya kan? Seperti itu, karena saya tidak mau kalian nanti di ujian akhir lebih dibabat. Lebih baik saya yang babat kalian, ya kan? Lebih baik kita belajar bersama-sama di sini supaya adik-adik itu nantinya sudah siap dengan ujian akhir. Kalau di ujian akhir kalian dibabat dan tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan penjelasan kepada penguji, itu nilainya kecil. Tapi kalau sekarang saya babat, saya latih kalian untuk menjawab, ya kan? Berarti besok insya Allah aman kita. Saya berharap kalian aman sih ya, harapan saya. Karena kalau kalian aman, saya yang tidak aman juga. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang tidak berkenan dari kalimat saya. Itulah orang tua harimau saja ganas, tidak pernah memakan anaknya. Apalagi saya manusia yang penuh dengan kelembutan. Agustina penuh kelembutan, colek Hendro. Oke, baik. Olehnya itu silakan mulai menyusun laporannya bab 1, bab 2. Bab 1, bab 2. Kalau ada referensinya kalian yang angkatan tahun ini, jangan tahun kemarin. Karena tahun kemarin itu sudah berbeda. Kalau tidak ada saya kirimkan. Saya kirimkan contohnya. Tapi itu saya kasih kalau ada yang minta, tapi kalau saya tidak minta di grup, saya tidak kasih juga kan. Nanti dia bilang, Ibu ini terlalu mau. Oh, kirimkan. Baiklah kalau begitu nanti saya kirimkan. Dan saya berharap jangan di copy paste. Bisa
dilihat saja susunannya apa-apa saja, kemudian latar belakangnya saya lebih penekanan yang kita diskusikan tadi. Silakan memunculkan di latar belakang itu ada datanya seperti yang tadi disampaikan beberapa teman, ada apa namanya Bu siapa semuanya tadi ya. Jadi yang merasa belum memunculkan data, silakan cari datanya. Data tidak mesti harus angka, tetapi penjelasan secara detail itu sudah cukup bagi saya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya close statement? Cukup? Ada Ibu. Sangat cukup. Oke. Ada? Pak Raid, silakan. Untuk PowerPoint boleh dibikin Ibu atau belum? Boleh, bikin dulu laporannya baru ngana bikin PowerPoint, kita coba-coba ngana. Oh. Iya, Bu. Tapi kalau PowerPoint-nya Anda sudah bikin silakan. Saya tidak persoalkan. Jadi buat saja dulu yang jelas. Laporan besok sudah fix, pemaparan besok laporan ya. Bab 1, bab 2 besok. Ibu mau lihat pertemuan kita tanggal 25 hari sore, mudah-mudahan saya turun dari gunung itu sore jam 4 ya. Jam 4. Jadi saya akan follow juga teman-teman. Oke, saya pikir cukup untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sukses selalu, jaga kesehatan. Selamat bekerja, silakan bekerja ya, tapi jangan paksa karena Anda sakit pada saat ini, ujian Anda harus mempersiapkan fisik dan mentalnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Coaching kali ini saya nyatakan selesai dengan ucapan terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wes ntar saya mau masuk lagi di PKA. Ya. Sudah ditunggu bisnya. Enggak, bukan bus, itu peserta pemaparan sebentar ya. Sebagai Oke, saya izin gitu ya. Sebentar. Sebentar saya kirimnya Raid ke kelompok ya. Oke, saya izin live ya semuanya ya. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman, cepat dibenahi, perbaiki semuanya ya. Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Iya. Dibawa ke cobek-cobek kamu dari Malang, bukan apa, sudah bawa ke cobek-cobek. Kemudian ikan asin saja. Oke, silakan. Baik, tutup di stop record. Setelah selesai ini jangan langsung dimatikan laptopnya, cover dulu. Udah bagus kalian punya sebulan anak. Itu satu maksud. Pak, Maksud. rekornya boleh di stop atau masih lanjut? Boleh, sudah boleh. Silakan, silakan.